Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kenikmatan yang terbesar adalah ketika orang tua masih ada bersama kita. Kalau sudah tak ada, nanti saat Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, barulah menetes air mata. Yang paling menyedihkan itu kapan? Saat malam takbiran. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok pagi Lebaran, kita masih bisa mencari tangan ayah kita, tangan ibu kita untuk kita cium. Dia mau cari tangan siapa? Tangan siapa yang mau dia cari? Tangan ayahnya? Tangan ibunya? Gak ada. Dan perjalanannya masih panjang, masih jauh. Makanya kalau kita yang sekarang masih punya orang tua, gak pandai bersyukur, tidak betul-betul memanfaatkan orang tua, lebih baik orang tuanya kasih dia aja. Musibah terberat dalam hidupmu bukan ketika kamu kehilangan harta, bukan ketika kamu kehilangan pangkat dan jabatan, tapi musibah terberat dalam hidupmu adalah ketika lisanmu sudah tak bisa lagi berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah. Itu musibah terberat yang dialami seorang hamba. Jangan sampai Ramadan berlalu. Boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Tahun depan masih ada Ramadan, tapi kita mungkin sudah berpindah, tidak lagi di atas tanah, tapi sudah masuk ke dalam lubang tanah. Pejamkan mata sejenak, bayangkan orang-orang yang tahun lalu bersama dengan kita, sholat dengan kita, ingat kita posisinya di mana, masih terbayang senyumnya di pelupuk mata, tapi tahun ini dia tidak lagi bersama dengan kita. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan, nak, kau tahu nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau dulu kau bawa teh manis tumpah, aku tersenyum sambil berkata, kamu ini sambil diseka itu tumpahannya. Tapi nanti ketika aku bawakan kau minum tumpah di rumahmu dengan ubin marmer yang mewah, karpet yang tebal dan mahal, maukah kau menyiapkan maklum lagi seperti kusiapkan maaf untukmu, nak? Kalau kau sulit beratap wajah ibumu ketika hidup ini, nak, cobalah, nak, luangkan sedikit waktumu, nak. Temui aku ketika aku tak sadar kau datang, ketika aku tidur. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, rezeki seret misalnya, kehidupan rumah tangga berantakan misalnya, atau bisnis tidak lancar, atau istri, suami, anak-anak, rumah tidak menjadi rumah baiti jannati, rumahku syurgaku, melainkan rumahku nerakaku misalnya, atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kita sudah lupa, yang membuat orang tua kita ingat dan terluka hatinya, yang membuat tidak berkah dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu terjadi. Maka kembalilah kepada orang tuamu, teman-teman sekalian, dan minta maaf akan apa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yang kita sadari maupun tidak sadari. Makin hebat lingkungannya menguji keimanan kita, makin mantap iman kita. Contoh, puasa di Jakarta sama puasa di pesantren di kaki gunung, insya Allah pahalanya lebih besar di Jakarta kalau sama ikhlas ya. Kenapa? Pesantren di kaki gunung kita puasa, siapa yang mau godain? Nggak ada, semua pada puasa juga. Di Jakarta kita puasa,
warung saban pojokan buka, tulisan gede, hormati orang puasa, di bawah yang makan biasa. Kita dikasih Ramadan untuk mengampuni dosa kita. Saat diberikan kesempatan, Anda masih belum mau tobat. Anda mau dikasih Ramadan berapa kali lagi? Dosa kamu banyak nih. Kamu bukan mulia, cuman aib kamu aja saya tutup. Sehingga orang gak banyak tahu. Maka coba tangisi aib-aib itu, minta ampunan sama Allah. Dikasih Ramadan, masih gak mau tobat. Ya, dengan cara apa lagi Allah masukkan Anda ke surga? Katanya pengen ke surga, dikasih wasilah, gak diambil. Lalu kalau Anda ke neraka, yang salah siapa? Mulai hari ini, lisan kita biasakan menyebut kalimat Allah. Ketika dapat nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Ketika dapat musibah, apa kalimatnya? Innalillah. Ketika melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik, apa kalimatnya? Subhanallah. Ketika bikin salah, apa kalimatnya? Astaghfirullah. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, kita hanya minta kepada Allah, Bismillah ya Allah, dengan karuniamu atas semua pertolonganmu, aku minta ya Allah yang terbaik untukku. Doa bisa merubah takdir. Doa bisa membuat sesuatu yang sulit jadi mudah. Doa bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa bisa menjadi kekuatan bagi kita. Maka apa permintaan kepada Allah? Itulah yang kita minta. Semakin besar doamu, maka semakin besar perhatian Allah kepadamu. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira sekali. Bukan karena masuk surganya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa menatap Allah langsung tanpa hijab seketika. Siapa di antara mereka itu? Inilah yang saat di dunia punya kebiasaan istighfar di waktu sahar. Nah, jadi saya ingin simpulkan bahwa kalau sudah masuk waktu sahur, jangan cuma makan. Begitu selesai, duduklah Anda di ruang tengah bersama keluarga. Lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta ampun ya Allah. Saya minta ampun ya Allah. Jika Anda bisa kerjakan itu, maka hadisnya hadis qudsi. Nabi mengatakan, Allah berfirman, kalau sudah datang akhir-akhir malam itu menjelang fajar, maka Allah turun ke langit dunia dan menyampaikan kepada hamba-hambanya. Perhatikan kalimatnya. Ya ibadi, hambaku, siapa yang minta, aku kabulkan. Siapa yang berdoa, aku jawab. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Maafkan. Gak usah khawatir. Dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Jangan banding-bandingkan hidup kita sama hidupnya orang lain, karena ukuran sepatu kita nggak harus sama. Kalau memang ukuran sepatu kita 40, nikmati 40 itu. Jangan minta 44, kelonggaran, nggak nyaman nanti. Jangan juga minta 36, kesempitan, lecet, terluka kaki kita nanti. Hiduplah sesuai dengan bagaimana Allah mengkaruniakan kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur, karena rasa syukur itu yang akan menghadirkan nikmat Allah jauh lebih banyak datang ke dalam kehidupan kita. Ingat kata Allah, Anda jangan takut tentang masalah rezeki. Jangankan Anda, binatang paling melata pun, yang paling lambat gerakannya, itu rezekinya telah Allah tetapkan. Jadi kalau binatang yang tak berakal saja, yang dia kemudian jalannya lebih lambat dibanding kita, rezekinya sudah dijamin, apalagi kita. Dan Allah maha mengetahui. Anda berikhtiar, saya berikan, kata Allah. Di tugas Anda itu bukan memikirkan hasilnya. Anda berikhtiar, Allah yang menentukan hasilnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita hidup di dunia memang hanya tugasnya menjalankan skenario Allah dengan sebaik-baiknya.
sedih, senang pasti ada, tapi kita nggak akan kenapa-napa selama kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga kau tidak lagi merasa takut akan apa yang terjadi di masa akan datang. Semuanya sudah kau serahkan kepada Allah. Begitu kau langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu kau sudah dongakkan kepalamu, kau berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Keras melepas. Ini kuncinya. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Jangan sampai tidak sadar sampai detik ini bahwa kita itu hamba. Kita akan pulang, kita akan meninggal dan mempertanggungjawabkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, diperintahkanlah dengan turunan dari ibadah itu yang diantaranya disebut dengan sholat. Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup.